Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di channel Ruang Dimensi bersama saya yang akan menceritakan kisah horor dan misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita yang ditulis oleh Balqis Ashifa yang berjudul Tragedi Toilet Sekolah. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak ceritanya. Ada siswi meninggal lagi di toilet perempuan. Sepertinya dia dibunuh. Samar-samar aku mendengar bisikan Pak Adam dengan Pak Aldi. Lalu mereka berbisik lagi. Terlihat sekali kecemasan di wajah Pak Adam yang tiba-tiba saja masuk ke kelasku dan menjeda penjelasan Pak Aldi tentang rumus gelombang cahaya. Baik anak-anak, pelajaran hari ini selesai. Kepala sekolah menyuruh kalian untuk melanjutkan pelajaran di rumah. Pak Aldi mengumumkan di depan kelas. Dan satu lagi, langsung pulang ke rumah. Aku mengangkat tangan. Kenapa tiba-tiba kita pulang cepat ya Pak? Tanyaku. Syara, semakin sedikit kamu tahu, semakin baik, sahut Pak Adam. Aku tidak mengerti. Sepertinya sekolahku ini sangat baik dalam menyimpan rahasia. Ya, akhir-akhir ini sekolahku SMU 10 sering mengalami tragedi aneh. Setiap minggunya, seluruh murid selalu dipulangkan lebih awal. Sebenarnya aku senang, karena aku tak perlu berkutat dengan buku terlalu lama. Tapi ada yang mengganjal di sini, karena pihak sekolah tidak pernah memberitahukan alasannya. Dan apa maksud Pak Adam tadi? Semakin sedikit kamu tahu, semakin baik. Memangnya apa yang tidak ku ketahui selama ini? Hampir 2 tahun aku sekolah di sini dan baru kali ini aku tertarik. Sudah, bereskan buku kalian dan pulang cepat. Kami semua akhirnya membereskan buku-buku kami dan memasukkannya ke dalam tas. Berdoa lalu pulang. Suatu hal yang menyenangkan, tapi membosankan jika terus dilakukan seperti itu. Tentu saja yang penasaran bukan hanya aku, tetapi juga teman-teman kelasku, Kayla, Dewi, Alfian, dan Putra. Kami adalah satu geng, dan nama kami adalah Five Holmes. Yap, karena kami suka petualangan detektif, kami cukup populer. Karena kami mempunyai kelebihan masing-masing. Kayla, dia adalah murid tercantik di sekolah. Berkulit putih, hidung mancung, bibir ranum dan tubuhnya yang ideal membuatnya menjadi primadona sekolah. Dewi, sang ratu dance. Ketika ia mulai menggerakkan badannya, tak seorang pun luput memandangnya. Alfian, sang penggila fisika dan kimia. Kebetulan orang tuanya bekerja di rumah sakit sebagai dokter. Setiap topik pembicaraannya tidak pernah jauh dari teori sains dan itu membosankan. Putra, dia cukup tampan tapi aneh, pendiam dan tak banyak bicara, namun sangat pandai menganalisis dan mengajukan teori yang realistis. Dia yang paling menonjol sebagai Holmes di antara kami. Sedangkan aku tidak terlalu istimewa, tapi percayalah, aku adalah penjaga mereka, paling penting di antara yang lain. Aku yang membuat Five Holmes ini populer. Yah, bisa kalian sebut aku pentolan. Aku suka menghajar orang-orang yang semena-mena terhadap orang lain. Sedikit belajar dari ekskul karate yang tiap Sabtu ku ikuti. Dan kami berjanji akan mengungkap semua misteri yang disimpan rapat oleh pihak sekolah. Bukankah menyimpan mayat lama-kelamaan pasti akan tercium baunya? Dan begitulah yang akan terjadi di sekolah ini. Sher, lo kenapa sih bengong mulu? Hati-hati, kesambet loh. Ucap Alfian membunyarkan lamunanku. Nih, Kayla punya banyak coklat dari fans fanatiknya. Dari para adik kelas gemesin. Lo mau nggak? Alfian memberikan sebungkus coklat. Ya maulah, rezeki itu nggak boleh ditolak. Ucapku sambil mengambil coklat itu. Oh ya, aku hampir lupa. Kami berlima. Five Holmes punya base camp pribadi di sekolah ini, yaitu kantin belakang di gudang lama. Sebuah tempat yang tak terpakai dan hanya diisi kardus, kursi reot, dan beberapa alat bangunan. Tempatnya pun terpisah cukup jauh dari sekolah. Kata gosip yang beredar, sekolah kami dulunya hanya sekolah kecil yang bertempat di gedung ini. Tapi semakin lama semakin berkembang pesat, kemudian membeli gedung di sebelahnya. Tetapi gedung ini masih menjadi milik sekolah. Hanya saja pihak sekolah membuat gosip
bahwa tempat ini berbahaya dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Kami memilih tempat ini karena tak pernah ada pemeriksaan dari pihak sekolah. Entahlah, orang-orang menyebutnya angker. Kami tidak peduli hal semacam itu. Mungkin dia lagi mikir siapa lagi yang mau dihajar hari ini, celetuk Putra. Dia memang pendiam, tapi terkadang menyebalkan. Apaan sih? Gue tuh lagi mikirin gimana caranya kita ungkap misteri di sekolah ini, jawabku kesal. Kalian tuh pernah mikir gak sih, sekolah kita itu aneh, selalu memulangkan siswa lebih cepat setiap minggunya. Ya kalau jadwalnya teratur sih gak masalah. Nah ini secara tiba-tiba gitu. Maksudnya gimana, Sher? Gini loh, contohnya minggu ini kita pulang cepat hari Kamis. Minggu lalu kita pulang cepatnya hari Senin. Terus minggu lusa pulang cepatnya hari Rabu. Gak menentu gitu. Ucapku berapi-api. Sumpah sekolah ini membuatku penasaran. Atau mungkin Dewi menggantungkan kalimatnya. Ada kasus di sekolah ini yang terjadinya itu setiap minggu. Apa pemulangan siswa yang belum bayaran sekolah? Celetuk Kayla lalu diakhiri dengan tawa puasnya. Bukan. Tadi gue sempet denger kalau ada pembunuhan siswi di toilet sekolah. Kata Pak Adam dia terbunuh. Gak mungkin lah. Secara teoritis, toilet siswa itu tempatnya strategis, bersebelahan dengan tangga menuju kelas 11 MIPA 4 kelas kita. So, sudah pasti seharusnya kita tahu kalau ada kasus pembunuhan. Dan sudah ramai satu sekolahan. Alfian menjelaskan, ucapannya tidak sepenuhnya salah. Tapi itu bukan hal mustahil. Pihak sekolah bisa dengan mudah menyembunyikan kasus itu untuk melindungi nama baik sekolah, saut Putra, si penganalisis fakta. Sher, lo dengar nggak yang dimaksud Pak Adam toilet siswi yang mana? Enggak, Put. Gue cuma dengar kalau ada kasus pembunuhan. Oh iya, kalian dengar kan? Tadi kata Pak Adam, kalau semakin sedikit kita tahu, semakin baik. Kalian pikirin yang gue pikirin nggak sih? Dewi menatap kami satu persatu. Sebuah rahasia besar sekolah ini, tepat sekali. Dewi menjentikkan jarinya. So guys, tunggu apa lagi? Kita selidiki misteri ini. Setuju, sahut kami bersamaan. Brak, sebuah kardus berjatuhan dari arah kanan tempat kami duduk. Secara spontan, kami melihat ke arah itu. Siapa itu, woi? Teriakku. Aku merasa ada yang menguping pembicaraan kami tadi. Benar saja, terlihat sekelebat bayangan yang hilang dengan cepat. Bukan, itu bukan hantu, itu manusia, dengan seragam yang sama dengan kami. Aku hampir mengejarnya, ingin sekali kuhajar karena tidak sopan menguping. Tapi kami semua terkejut ketika melihat sebungkus coklat berpita yang jatuh di tempat penguping tadi berdiri. Pandangan kami saling memandang satu sama lain. Kayla, kulihat dia menegang, mencurigakan. Kai, lo tahu siapa orang tadi? Tanyaku. Enggak, gue nggak tahu, sumpah. Kayla mengacungkan dua jarinya sambil bersumpah. Gelagatnya memang panik, tapi sorot matanya memang mengatakan ia tidak berbohong. Mungkin itu adik kelas yang fanatik sama gue kali. Buktinya dia bawa-bawa coklat gitu. Jadi maksud lo dia ikutin lo sampai ke sini dan nguping semuanya? Tanyaku lagi. Ia mengangkat bahu. Udah, menduga-duga adalah hal yang tidak ilmiah. Sebaiknya kita pulang. Terus kita catat beberapa kejadian yang akan terjadi besok. Lalu kita buat hipotesis, setelah itu kita... Lo mau buat cerita detektif apa mau bikin karya tulis ilmiah, hah? Aku menyela omongan Alfian. Sudah ku bilang omongan dia itu membosankan. Kalian pada ngapain di sana? Suara itu berbunyi dari belakang kami semua. Suaranya berat dan serak. Suara langka mirip Pak Maman penjaga sekolah galak yang memergoki kami berada di gedung ini. Tunggu kalian, akan saya laporkan ke guru BK. Kami menatap satu sama lain. Guys, Dewi memberi kode melalui mata. Lari! Kami pun berlari bersama. Sial, pintu besi yang biasa kami lewati tertutup. Kami terpaksa harus memanjat. Sudah ku bilang kan aku penjaga mereka, jadi aku yang terakhir naik. Tapi Pak Maman semakin dekat. Sialnya si jago sains itu takut memanjat. Ia masih berada di atas pagar dan takut turun. Alfian, turun buruan. Gue mau naik woi. Aku geram. Ternyata ia begitu penakut.
Gue sama Putra mau kabur juga. Share, lebih baik lo cari jalan lain. Waktu yang lo perluin buat kabur itu sedikit. Lo lihat kecepatan berlarinya Pak Maman. Jarak dia yang gak jauh dari kita. Momentumnya gak pas. Menurut rumus mencari waktu itu jarak dibagi kecepatan. Dan waktu lo cuma 10 detik. Jelasnya, sumpah itu tidak penting. Gue takut turun, tolongin gue. Cerewet lo, decakku. Loncat aja sana, gak bakal mati. Aku kesal. Kemudian dengan tiba-tiba Putra menarik lenganku dan mengajakku berlari lewat samping. Kami berlari cukup lama. Dan ketika melihat ke belakang, Pak Maman tidak mengejar. Sepertinya Alfian yang menjadi umpan. Tenang, Pak Maman sudah tidak mengejar. Ini pasti si penguping itu yang memberitahu tempat base camp kita. Ucap Putra terengah-engah. Sialan. Wow, aku baru pertama kali melihatnya mengumpat. Mengesankan. Kita mau kabur lewat mana? Tanyaku yang masih mengatur nafas. Kita nggak tahu jalan lain. Yang menghubungkan gedung ini sama sekolah itu cuma pintu besi itu. Mau tidak mau kita harus balik ke sana, bisiknya. Gue rasa Pak Maman udah pergi deh. Kalau begitu, ayo cepat kabur. Syukurlah, Alfian tidak bisa turun dan menjadi umpan. Pak Maman sudah tidak ada di tempat. Dewi dan Kayla pun berhasil kabur. Begitu juga aku dan Putra. Tetapi kami belum bisa pulang. Aku dan Putra harus melewati sekolah yang dijaga Satpam. Kalau aku ketahuan pulang sekolah telat, Pak Adam yang cerewet itu pasti marah. Tapi aku dan Putra melewati ruang UKS dengan santai, karena memang sudah sepi di sana. Tiba-tiba kami mendengar suara derap langkah kaki yang mendekati. Putra menarikku lagi untuk bersembunyi. Dia adalah Pak Ilham, sang kepala sekolah dengan Pak Adam yang sedang mengobrol. Wajah mereka ketakutan. Samar-samar mereka berbicara. Pak Ilham, saya tidak tahu kenapa menjadi seperti ini. Baru sebulan ini Pak, telah ada 3 siswa yang meninggal. Kalau minggu lusa, 1 siswi kelas 10 diduga kepleset di toilet lama sekolah dan kepalanya terbentur lantai. Itu masih masuk akal. Minggu lalu juga seperti itu. Dugaan yang sama, kepleset. Tapi kali ini parah Pak. Ada bekas cengkraman di sekitar telapak tangan siswa kelas 12 ini. Ini sudah masuk kasus pembunuhan. Pak Adam menjelaskan. Sore ini polisi akan datang ke sini, memeriksa TKP. Kasus tragedi di toilet ini sudah tidak bisa lagi ditutupi Pak. Warga sekolah pasti akan tahu. Kita tidak bisa menyembunyikannya terus. Para guru pun sudah mulai ketakutan. Orang tua para korban tidak terima dan menuntut sekolah ini untuk ditutup. Karena mereka yakin anaknya dibunuh dan pembunuhnya belum tertangkap. Tenang Pak Adam, biarkan polisi itu memeriksa TKP-nya. Saya kira kalau kita tidak membolehkan, maka banyak pihak yang curiga. Tetap rahasiakan sejarah sekolah ini pada siapapun. Besok umumkan agar kita melaksanakan apel pagi. Saya akan meliburkan seluruh siswa sampai kasus ini selesai. Pak Ilham menjawab dengan tenang, namun ia terlihat melamun sebentar. Saya tidak mau mengambil resiko. Pasti banyak anak-anak yang penasaran dengan libur yang tiba-tiba ini. Dan besok mereka akan tahu semuanya. Jika benar terjadi pembunuhan, saya rasa memang sudah waktunya sekolah ini ditutup. Mereka berjalan menjauhi tempat aku dan Putra bersembunyi. Setelah agak lama, kami keluar dari tempat persembunyian. Putra memandangku lama. Sorot matanya tidak bisa ditebak. Anggap kita tidak mendengar apapun. Dan jangan beritahu yang lain termasuk Alfian, Dewi, dan Kayla. Ucapnya serius. Kenapa? Karena gue yakin salah satu dari mereka ada yang bermulut bocor. Matanya masih menatapku. Atau menatap sesuatu di belakangku. Entahlah. Aku tertawa. Alfian maksud lo. Dia walaupun bawel tapi gak ember kok. Dia bisa dipercaya. Lagian lo kenapa sih? Dari tadi tegang banget mukanya. Kita diawasi. Tubuhku menegang seketika. Orang yang sama dengan penguping tadi. Spontan aku menengok ke belakang. Benar, ia berlari menjauhi kami. Aku melihat tubuh bagian belakangnya. Kalau begitu, ayo kejar dia. Dasar bodoh. Gak perlu. Putra menahan tanganku. Aku hampir saja memeluknya. Sepertinya dia bukan pria lemah seperti Alfian. Otot tangannya kuat sekali. Gue tahu siapa orang itu. Siapa dia? Glenn. Ia mematung. Mantan pacar Kayla. Pagi ini terasa berbeda.
Aku memasuki gerbang sekolah dengan suasana mencekam. Terlihat banyak suara bisik-bisik dari para murid yang sebagian besar membicarakan soal pembunuhan di toilet lama sekolah. Mereka baru tahu, dasar kudet. Batinku berteriak. Aku memasuki kelas karena kelasku di atas. Aku harus menaiki tangga, suatu hal yang membuatku malas. Namun langkahku terhenti sebentar. Mataku memandang toilet sekolah itu. Bukan, yang kulihat adalah toilet baru. Sedangkan Pak Adam bilang pembunuhan ada di toilet lama sekolah. Ya, toilet sekolahku ada 4. 2 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Toilet lama letaknya cukup agak terbelakang dan sepi. Kupikir wajar jika kasus itu terlambat diketahui pihak sekolah. Dan toilet lama itu cukup kotor, tidak terawat dan licin. Biasanya pun aku memakai toilet baru yang lebih bersih. Lagi pula, siapa yang mau memasuki toilet lama dan bau itu? Rasanya anjing pun segan memasukinya, karena memang baunya sangat pesing. Tunggu, rasanya anjing pun segan memasukinya. Kata-kata itu membuatku berpikir satu hal. Pembunuh itu lebih buruk daripada anjing, tapi sayangnya ia pintar. Syara, lo dipanggil Bu Anita di ruang BK, ucap Junet, teman sekelasku yang membunyarkan lamunanku. Udah ditunggu, geng lo semuanya udah ada di sana. Sialan si Alfian, dia yang tertangkap, tapi menyeret kita semua. Aku bergegas menuju BK, benar kata Junet, tapi aku menangkap ada kecemasan di wajah mereka semua. Pagi Bu Anita, sapaku. Aku duduk di samping Dewi yang tengah menunduk menyesal. Tanpa menjawab sapaku, Bu Anita berdiri dan berjalan memutari kami. Saya mendapat laporan kalau kalian memasuki gedung berbahaya itu. Iya Bu, benar. Saya juga mendengar kalau kalian mau menyelidiki kasus pembunuhan itu ya. Jadi kalian tahu lebih dulu rupanya. Bu Anita kembali duduk. Benar-benar mulut bocor si Alfian. Aku mengumpat dalam hati. Sebaiknya jangan lakukan itu. Kalian tidak tahu bahaya yang sedang kalian hadapi. Ibu tidak mau kalian jadi korban selanjutnya. Terutama kamu Syara. Kamu adalah anak pemberani dan cenderung ingin mencari tahu. Tapi untuk kali ini jangan ya nak. Ada sorot kesedihan di mata Bu Anita. Kemarin pagi terakhir kali ibu bicara dengan Sonata, murid kelas 12 yang sekarang meninggal. Kalian tahu kenapa? Kami memandang satu sama lain, karena dia mencoba membuktikan bahwa 2 korban sebelumnya bukan mati terpeleset, tapi terbunuh. Jadi, maksud ibu tidak yakin Dewi. Bu Anita kembali memutus sanggahan kami. Tapi sepertinya Sonata tahu pembunuhnya. Ia mau konsultasi sama ibu. Tapi saat itu nafasnya tercekat tiba-tiba setelah ibu meninggalkannya sebentar untuk mengangkat telepon dari kepala sekolah. Sonata akhirnya tidak jadi dan ia bilang bahwa ia cuma berhalusinasi saat itu. Kapan Sonata konsultasi ke ibu? Putra membungkuk ke depan. Sepertinya dia tertarik dengan penjelasan Bu Anita. Saat jam pelajaran sedang berlangsung. Maksud ibu, dia diancam? Putra akhirnya bertanya. Aku tahu, analisisnya berjalan pada saat-saat seperti ini. Ya, tapi Sonata sempat bilang, yang banyak bicara adalah yang membawa petaka. Dan setelah itu dia keluar, diam terus-menerus. Hingga siangnya ibu mendengar dia meninggal. Ibu Anita menangis. Menjadi guru BK ternyata tidak mudah. Untuk semua siswa diharapkan berkumpul di lapangan sekarang. Akan ada apel pagi dan pengumuman penting ke lapangan sekarang. Suara Pak Adam menggelegar di seluruh sudut sekolah. Merdu dan serak becek. Suara itu juga yang membuat Bu Anita mengakhiri intimidasinya kepada kami. Kami diperintahkan ke lapangan dan bergabung dengan yang lain. Tak butuh waktu lama, apel dimulai. Pak Kepsek berbicara langsung pada intinya. Saya yakin kalian sudah tahu masalah yang terjadi di sekolah ini. Suaranya menggema karena mikrofon itu. Seluruh murid diam mendengarkan. Mungkin ada rasa takut pada mereka. Sebuah tragedi di toilet lama sekolah menewaskan 3 orang siswi yang diperkirakan bukan jatuh tapi dibunuh.
Terdengarlah riuh kekhawatiran warga sekolah. Ada yang menangis karena mengingat yang mati adalah salah satu temannya. Ada pula yang gemetar. Aku pun merasa takut, terutama pada kata-kata Bu Anita tadi tentang Sonata. Sebelum pembunuh itu tertangkap, kalian dipersilakan untuk belajar di rumah. Jangan pernah sekali-kali mencoba datang ke sekolah sebelum kasus selesai. Kalian sudah lihat banyak garis polisi di sini. Jadi jangan mempersulit kerja polisi. Kalian wajib pulang setelah saya membubarkan barisan. Pak Kepsek terdiam. Ia menarik napas panjang. Kalaupun pembunuhnya adalah warga sekolah, saya akan benar-benar menghukumnya. Dan saya wajib menutup paksa sekolah ini. Terdengar lagi suara kekecewaan itu. Tanpa penghormatan, bubar barisan. Seluruh warga sekolah dengan cepat kembali untuk mengambil tasnya. Tak terkecuali guru dan penjaga sekolah. Five Holmes kembali berkumpul. Aku sudah tidak sabar ingin menghajar si mulut berfrekuensi bocor itu. Kami tidak bisa lagi menempati base camp, tempat itu dipenuhi polisi. Kami akhirnya memutuskan untuk berkumpul di sebuah kafe, di mana tidak ada lagi si penguping itu. Frekuensi bocor, lo tuh cowok bermulut cewek ya? Aku kesal. Sesampainya di kafe, aku melempar tas ke arah Alfian dan dengan sigap ia menangkapnya. Lo tuh kenapa sih, Sher? Tanya Alfian. Lihatlah wajah yang sok tidak tahu itu. Gue salah apa? Banyak, lo kan yang bikin kita semua masuk BK. Pas di pintu besi itu, lo gak bisa turun dan ketangkap sama Pak Maman. Lo juga yang kasih tahu Bu Anita soal rencana detektif kita. Mulut ember dasar. Aku kesal. Tetapi mereka, Kayla, Dewi Putra, dan Alfian sendiri pun diam. Lalu mereka tertawa bersamaan. Aku tidak mengerti, apa mereka sudah tertular virus gila dari si penggila sains itu? Sher, lo salah tahu, sahut Kayla. Alfian itu berhasil kabur, walaupun celananya robek sedikit, tapi dia berhasil loncat. Dan yang laporin kita itu bukan Alfian, karena habis kabur itu dia langsung pulang. Gue sama Dewi yang jadi saksinya. Kita dipanggil BK pas paginya, dan dari pagi Alfian sama kita share. Dia bisa dipercaya. Tuh dengerin dasar cewek preman. Berisik lo. Mereka semua tertawa. Aku bingung. Kalau bukan Alfian, siapa yang melaporkannya? Tapi memang, sejujurnya aku malu karena sudah marah tanpa alasan pada bocah sains itu. Mereka tertawa sangat puas. Tapi ketika aku memandang ke arah Putra, ia terdiam. Bibirnya tersenyum, tapi matanya kosong. Seperti senyum akan hal lain. Put, lo kenapa? Gue punya kandidat yang patut kita sebut tersangka sekarang. Ucapnya menyeringai. Ternyata benar, pembunuh itu ada di sekolah. Jangan berhipotesis tanpa bukti, Put. Gue tahu, lo jago analisis fakta. Tapi lo gak bisa menganalisis tanpa bukti konkret. Kali ini Alfian menyahut. Gue punya dasar teori. Putra memandang kami satu persatu, tapi pandangannya jatuh lama pada Kayla. Aku sedikit kesal dengan itu. Aku sudah gila kalau aku cemburu dengan penyeletuk cerdas itu. 1. Toilet tempat pembunuhan itu adalah toilet lama, kotor, licin, dan bau. Adalah hal yang sangat dibenci perempuan. Jadi, ada kemungkinan bahwa sang pembunuh adalah laki-laki. Si korban hanya diseret ke sana karena tempat itu terbelakang dan sepi. Kedua, menurut penjelasan Bu Anita tadi, tentang Sonata yang tiba-tiba bersikap seperti diancam, padahal tadinya baik-baik saja. Sepertinya pembunuh ini memiliki sikap sering membolos pelajaran. Biasanya yang berani seperti itu adalah kelas 12. Dan kalian lihat kan, bagaimana peringatan Bu Anita kepada kita untuk berhenti mencari tahu, juga celetukan Pak Adam bahwa semakin sedikit kita tahu, maka semakin baik. Nah, dari situlah aku menyimpulkan bahwa si pembunuh rasanya ingin memberitahu kita bahwa ia berbahaya, dan ingin kita berhenti mencari tahu. Jelas sekali penjelasan Putra masuk akal. Jadi, siapa yang lo curigai? Tanyaku pada intinya. Glenn. Sesaat Putra melirik lagi Kayla. Ya Tuhan, aku benar-benar sebal. Tapi saat disebutkan nama Glenn, ekspresi Kayla berubah merah. Maksud lo Glenn adalah pembunuhnya? Dewi menyahut lagi. Ya begitulah.
Guys, denger. Glenn itu mantan gue. Gue tahu betul sikap dia. Dia orang baik, peduli, dan gak senekat itu. Ya, dia emang suka bolos pelajaran. Tapi dia punya alasan. Contohnya Alfian. Dia juga pernah bolos pelajaran. Bahkan Putra pun pernah. Walaupun alasan lo saat itu ada dispensasi dari sekolah, Glenn itu gak pernah kasar sama perempuan. Dia selalu perhatian sama gue. Bahkan di saat orang tua gue memutuskan bercerai pun, dia tetap di samping gue. Kayla mulai menangis. Tangisan seorang anak broken home memang berbeda. Dia memberikan semuanya ke gue dan gue memberikan semuanya ke dia. Kami putus cuman karena kesalahpahaman aja. Dia bilang dia mau fokus UN. Lo gak punya bukti, Put. Lo gak bisa nuduh dia. Kapan lo putus sama Glenn? Dan kapan juga lo mulai pacaran sama Glenn? Tanya Alfian. Akhirnya dia bicara juga. Aku penasaran dengan pertanyaan itu. Pasalnya, Kayla cukup tertutup soal hubungannya dengan laki-laki. Ya, memang ia memiliki banyak fans, tapi sedikit sekali informasi soal laki-laki yang ia anggap cocok dengannya. Gue putus awal bulan ini, dan gue sebenarnya gak mau putus sama dia. Kita udah pacaran dari gue SMP, hampir 2 tahun. Kayla mengusap air matanya. Gue ke kamar mandi dulu. Perut gue enek dengar semua omong kosong kalian. Kayla menuju toilet cafe. Aku rasa ia benar-benar marah atas tuduhan Putra. Tapi itu tidak sepenuhnya salah. Memang dari awal aku sudah menaruh curiga pada si penguping itu. Share, kalau lo mau tahu siapa yang melaporkan kita, si penguping itu jawabannya. Karena cuma dia yang tahu diskusi kita selain member Five Holmes. Bisik Putra. Penguping kurang ajar. Desisku. Aku pun memutuskan untuk menyusul Kayla ke toilet. Pasalnya ia begitu lama di sana. Aku hanya takut terjadi sesuatu. Perlahan aku masuk ke toiletnya, bersih dan sepi, sehingga terdengar sekali suara orang mual yang sedang muntah. Aku yakin itu Kayla. Aku tak yakin ia muntah sebegitu parah hanya karena mual mendengar hipotesis Putra. Saat pintu Kayla mulai terbuka, aku dengan cepat masuk ke kamar mandi setelahnya. Aku tahu kebiasaan Kayla. Ia selalu berkaca setiap kali ada cermin. Kebiasaan orang cantik. Aku menguping di belakang pintu. Oh, sekarang aku yang menjadi penguping. Sabar ya, Dek. Mama pasti gak akan biarin kamu hidup tanpa ayah. Biarin aja nenek dan kakek kamu pisah terus meninggalkan mama. Tapi mama akan dapatkan lagi ayah kamu. Dia harus tanggung jawab. Aku tercengang. Itu suara Kayla. Sepertinya dia berbicara sendiri sambil mengusap perutnya. Entahlah. Aku keluar setelah yakin bahwa Kayla sudah pergi. Aku masih tegang. Pikiranku kalut. Kayla hamil. Aku segera bergegas menuju Five Holmes. Di sana Kayla sudah duduk bersama yang lain. Wajahnya cukup terkejut ketika tahu aku juga dari kamar mandi. Kecurigaanku bertambah pada penguping itu. Glenn, Galon, atau siapalah namanya aku tidak peduli. Tapi kalau memang penguping itu yang melakukannya, apa motif dia membunuh untuk pertama kalinya dengan strategi melincinkan lantai toilet kampungan? Share, Kayla gugup. Ikut gue sebentar. Ia menarik tanganku. Tidak memedulikan tatapan yang lain. Aku mengeluarkan handphone, menekan tombol on pada recording handphoneku. Pembicaraanku dengan Kayla bisa jadi bukti. Share, lo udah tahu ya? Ya, gue tahu. Siapa yang harus bertanggung jawab atas lo? Tanyaku sengit. Aku memang tidak terlalu suka wanita cantik, tapi aku benci jika sahabatku dirugikan. Glenn, itu semua terjadi ketika orang tua gue pergi dari rumah. Gue sendiri di rumah dan akhirnya gue telepon Glenn. Dia datang menghibur gue dan kita hilaf saat itu. Kayla menangis. Jari lentiknya masih sibuk memainkan ujung seragamnya. Dasar bodoh, kenapa lo bukan telepon gue? Atau telepon member Five Holmes yang lain, hah? Aku geram, marah, kecewa. Aku merasa sakit ketika melihat sahabatku hancur. Kayla wanita baik, dia tak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Apa Glenn tahu lo hamil? Dia menggeleng. Glenn gak tahu, dan gak ada yang tahu termasuk Bi Inah, asisten rumah tangga gue. Gue baru mau kasih tahu dia besok. Gue sebenarnya mau telepon kalian saat itu. Tapi lo sibuk dengan turnamen karate lo, dan gue tahu itu penting buat lo. Dewi juga ada perlombaan dance.
Alfian jenguk keluarganya yang lagi sakit, dan Putra, dia nggak bisa dihubungi. Aku merasa bersalah, sangat. Kalau saja aku datang menemani Kayla, ia tidak akan menjadi seperti ini. Jadi kejadian itu berlangsung saat gue turnamen karate. Dia mengangguk. Itu artinya sudah 8 bulan yang lalu. Aku terdiam. Berapa umur kandungan lo sekarang? 8 bulan setengah. Gue sedih saat Putra menuduh Glenn sebagai pembunuhnya. Rasanya nggak mungkin. Dan di saat seperti ini, gue benar-benar butuh orang yang bisa menemani gue. Orang tua gue pulang sebulan sekali, dan itu pun gak tentu. Jadi gue mohon sama lo, share, jangan beritahu siapapun, ucapnya memelas. Ya Tuhan, betapa bodohnya aku menjadi sahabat. Aku memeluknya, sekedar menenangkannya sebentar. Aku tahu, umur kandungannya cukup besar itu dapat dengan halus ditutupi oleh Kayla. Terkadang kehamilan berdasarkan hubungan di luar pernikahan bisa tidak terlihat sama sekali. Bahkan tiba-tiba saja bisa melahirkan sendiri. Lo harus janji kalau Glenn wajib tahu soal ini. Kalau perlu sekarang lo kabarin kabar ini ke dia. Dia mengangguk lagi. Ayo kita balik ke mereka. Takut mereka curiga kalau kita berbicara berdua kayak gini. Ucapku melepas pelukannya, menariknya untuk kembali duduk dan mendiskusikan hipotesis kami. Tidak lupa aku menyimpan rekaman pembicaraan kami tadi. Akan kubuat si penguping itu menerima akibatnya. Gue rasa sebaiknya kita pulang. Suasananya lagi gak enak. Dewi benar, semuanya terlihat tegang. Gue ada latihan dance. Gue juga ada bimbel, sahut Alfian. Kita ketemu besok lagi aja, di rumah gue jam 11. Kebetulan orang tua gue lagi gak di rumah. Dan akhirnya kami pun mengakhiri diskusi kami. Semuanya sudah pulang, termasuk Kayla. Ia memesan angkutan online. Tersisa aku dan Putra di sini. Setelah agak sepi, dia memandangku, intens sekali. Lo kenapa nggak pulang, Put? Jadi lo udah tahu? Putra mulai bertanya. Tahu apa? Kehamilan Kayla. Aku mematung. Dari mana ia tahu? Sedangkan Kayla bilang tidak ada yang tahu selain aku. Ia benar-benar misterius. Lo tahu dari mana? Tanyaku balik. Tadi gue dengar pembicaraan lo dan Kayla. Putra menjawab dengan santai, benar-benar turunan Holmes. Hah, penguping, decakku. Lalu bagaimana sekarang? Apa ada hubungannya dengan kehamilan Kayla dengan tragedi toilet sekolah? Ya, mungkin. Tapi kita tidak bisa dengan tiba-tiba membawa Glenn dan Kayla menghadap polisi dan menyuruh Glenn mengakui perbuatannya. Apalagi Glenn belum tahu soal ini. Putra terdiam sebentar. Kita belum cukup bukti. Gue tadi rekam pembicaraan gue dan Kayla. Mungkin itu bisa jadi bukti. Tanyaku sarkastik. Setidaknya aku lebih cepat 1 langkah dari pemikiran analisisnya. Bagus. Putra terlihat antusias. Ia tersenyum manis saat kutunjukkan rekaman itu. Ya Tuhan, mengapa aku baru sadar kalau dia orang yang keren. Simpan itu, dan jangan biarkan Kayla bertemu dengan Glenn. Kenapa? Bukannya lebih baik mereka mengaku bersama? Karena masuk akal sekali, Syara. Faktanya tidak ada remaja seusia kita yang mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Kayla. Buktinya mereka putuskan. Bukankah itu tindakan kurang ajar seorang laki-laki yang telah bersalah? Putra masih memandangku. Dan setelah Kayla kasih tahu soal kehamilannya ke Glenn dan dia tidak terima, lalu Kayla memaksa, menurut lo apa yang akan terjadi? Aku masih berpikir. Aku tidak berani mengatakan suatu hal yang mengerikan akan terjadi pada sahabatku. Putra tersenyum sinis. Tentunya akan ada pembunuhan selanjutnya dan Kayla yang menjadi korbannya. Sialan, kenapa dia selalu membuatku tercengang? Aku mulai memasuki ruangan rumah ini. Tidak cukup besar, tapi terlihat mewah dan berlantai 2. Lingkungan rumah itu bersih dan rapih. Tapi aku tak heran soal itu. Orang tua Alfian bekerja di rumah sakit sebagai dokter, dan tentu saja rumahnya pasti akan bersih. Sesuai kesepakatan kemarin, kami Five Holmes memutuskan untuk melanjutkan analisis kami terkait kasus tragedi itu di rumah si penggila sains ini. Sialnya aku orang yang datang pertama. Itu artinya aku berada hanya berdua dengan Alfian di rumahnya, karena orang tua Alfian sedang bekerja. Dia mempersilahkanku untuk memasuki kamarnya di lantai 2. Awalnya aku curiga,
Apalagi suasananya sedang sepi. Tapi tenang saja, aku sudah menyiapkan jurus apabila ia mencoba macam-macam. Nih kamar gue. Alfian membuka pintu kamarnya dan mempersilahkan masuk. Lo tunggu di sini, gue mau ambil minuman dulu, ucapnya sambil berlalu keluar. Sekali lagi, kamar itu rapi. Di dindingnya berjejer beberapa penghargaan sains dan sertifikat olimpiade yang tertera nama Alfian Dwi Tama di setiap lembarnya. Di meja belajarnya pun terdapat banyak piala kemenangan cerdas cermat. Aku mencoba untuk duduk di kursi belajarnya. Mataku tak henti-hentinya mengabsen semua prestasi yang telah diraih itu. Terpesona ya, ucap Alfian mengejutkanku. Entah sudah berapa lama ia berdiri di depan pintu dan melihatku yang takjub akan prestasinya. Ia berjalan ke arahku dan meletakkan beberapa gelas berisi air jeruk. Gini-gini juga gue keturunan Einstein kali. Aku mengerti sekarang. Ia mempersilahkanku masuk hanya untuk menyombongkan diri. Lo beli di mana ini piala? Lagi diskon apa gimana? Tanyaku sarkas. Dia tertawa kecil. Halah dasar haters, syirik aja lo. Itu semua gue dapetin karena kerja keras. Aku hanya mengangguk. Sesekali memutar bola mataku apabila Alfian menyombongkan dirinya lagi. Kupikir akan terjadi perdebatan tiada akhir jika aku membalas ucapannya. Hey guys, Dewi datang. Ia melangkah masuk ke kamar Alfian. Pakaiannya yang ala-ala Korea itu membuatku yakin bahwa dia baru pulang latihan dance. Baguslah, setidaknya aku tidak berdua saja di rumah ini dengan Alfian. Hanya tinggal menunggu Putra dan Kayla saja. Gue punya kabar baru tentang sonata yang bisa kita analisis. Bentar, lo masuk rumah gue sembarangan aja. Masuk lewat mana lo? Tanya Alfian sengit. Ya, lewat pintu dong. Pintu depan gak lo kunci, makanya periksa dulu dodol. Dewi membalas tak kalah emosi. Lo tenang aja, kunci rumah lo ada di lubang pintunya. Pas gue masuk, pintu lo langsung gue kunci. Puas. Udah, ribut mulu sih kalian, ucapku menengahi. Kabar tentang apa yang lo bilang tadi? Sonata. Lo berdua ingat kan dia siapa? Aku dan Alfian mengangguk. Jadi gini, tadi di tempat latihan dance ada salah satu senior gue namanya Kak Lisa. Dia gak bisa fokus dance-nya karena dia baru kehilangan seorang sahabat. Jadi masih sedih gitu. Terus saat gue tanya, ternyata dia sahabatnya Sonata, si korban tragedi toilet sekolah. Dia gak banyak kasih info sih, tapi Dewi menjeda kalimatnya. Dia bilang sehari sebelum Sonata meninggal, dia sempat jalan sama Glenn, yang kemarin Putra bilang mantannya Kayla. Lo yakin si Lisa itu kenal Sonata dari mana? Mereka aja gak satu sekolah kan? Kak Lisa itu sahabatnya Sonata dari SD. Cuma saat SMA mereka beda sekolah, balas Dewi. Dan gue percaya Kak Lisa itu gak bohong. Dia orang yang bodoh dalam menyembunyikan kebohongan. Alfian berdehem. Jadi lo berdua curiga sama Glenn? Dewi mengangguk cepat. Ya, apalagi Putra udah keluarin analisisnya dan tuduhannya jatuh pada Glenn. Dan menurut gue analisis Putra itu masuk akal. Alfian tertawa kecil. Sebenarnya gue percaya sama analisisnya Putra. Dan sekarang pun gue butuh dia untuk analisis hipotesis gue. Cuma sebelum kita menuduh Glenn, kita harus tahu dulu apa motif Glenn buat bunuh Sonata. Kak Lisa cerita, saat jalan-jalan, Glenn menyatakan cintanya ke Sonata tapi ditolak, ucap Dewi. Dan gue yakin kalau Glenn sakit hati dan akhirnya bunuh Sonata di toilet lama itu. Ya, itu bisa jadi, tapi lebih besar kemungkinan kalau pembunuhan itu bukan didasari sakit hati, tapi rasa cemburu. Alfian menatap kami satu persatu. Glenn mantan pacar Kayla kan? Dan kemarin Kayla bilang mereka baru putus akhir-akhir ini. Hipotesis gue diperkuat oleh pernyataan Lisa kalau Glenn dan Sonata sempat dekat dan besoknya Sonata terbunuh. Kalian pikirin yang gue pikir gak sih? Maksud lo Kayla pembunuhnya? Tanyaku memastikan. Bisa jadi sih, karena memang yang gue amati Kayla itu beda akhir-akhir ini. Dia jadi lebih agresif dan mudah marah, sahut Dewi. Aku tahu Kayla seperti itu karena dia sedang mengandung. Hanya saja aku tidak bisa mencurigai Kayla. Yang ku kenal, ia adalah gadis lemah lembut dan mudah menangis. Bahkan aku sempat menjulukinya sebagai gadis lemah. Dan membuatku iri karena tidak bisa menjadi lembut sebagaimana umumnya seorang perempuan.
Lalu bagaimana dengan ekspresi Sonata yang dikatakan Bu Anita kalau dia sempat diancam seseorang? Menurut kalian, Kayla yang melakukan itu? Aku bertanya lagi. Kulihat Dewi dan Alfian kembali bingung. Jelas sekali bahwa Dewi tipikal orang yang mudah dipengaruhi dan kurang berprinsip. Sedangkan Alfian hanya berputar di lingkaran hipotesisnya sendiri. Kayla bisa dicurigai share. Gue ingat saat itu Kayla dapat dispensasi keluar kelas mengurus ekstrakurikulernya. Dengar, kematian Sonata itu tepat saat kita belajar fisika, dan itu hari Kamis. Sedangkan pada hari itu banyak dari murid di kelas kita yang dispen keluar kelas. Lanjutku, Kayla, Junet, Nisa, Didit, bahkan Putra pun keluar kelas saat itu. Belum lagi anak-anak kelas belah. Apa kita bisa menuduh mereka semua yang keluar kelas sebagai tersangkanya? Aku berusaha meyakinkan mereka bahwa Kayla tidak sekeji itu. Gue tetap mencurigai Glenn. Oh, ayolah Syara. Seorang wanita bisa cemburu sampai seagresif itu. Jangan karena Kayla adalah sahabat kita, terus kita nggak boleh nuduh dia. Gue lebih percaya fakta yang ada. Dan semua fakta itu merujuk ke Kayla. Gue rasa bukan Glenn pelakunya. Alfian berseri keras membenarkan hipotesisnya. Dan dari yang gue dengar, 2 siswi kelas 10 yang mati sebelum Sonata adalah adik kelasnya Glenn, dan mereka cukup dekat. Aku terdiam. Hipotesis Alfian ada benarnya, apalagi Kayla sedang mengandung anak Glenn, dan Glenn tidak tahu itu. Apa benar Kayla yang menyebabkan tragedi pembunuhan toilet sekolah hanya karena alasan cemburu? Rasanya mustahil. Ting. Sebuah notifikasi pesan masuk dari handphoneku mencairkan lagi suasana tegang di antara kami. Pesan itu dari Kayla. Ku buka pesan itu dan membacanya. Kayla, share, hari ini gue mau ngomong tentang kehamilan gue sama Glenn. Dia yang datang ke rumah gue langsung karena perut gue sakit dan gak kuat jalan lama-lama. Tolong bilangin member Five Holmes lain kalau gue gak bisa datang hari ini ke rumah Alfian. Doain gue ya share. Semoga Glenn mau tanggung jawab. Diterima pada pukul 10.15 WIB. Aku masih terdiam, tidak memperdulikan tatapan penasaran Dewi dan Alfian yang menungguku bicara dari tadi. Kenapa share? Pesan dari siapa? Tanya Dewi penasaran. Kok lo diam aja sih? Jawab dong. Dari ibu gue. Dia cuma pesan kalau gue gak boleh pulang lama-lama. Maaf, aku berbohong. Aku berjanji untuk tidak memberitahukan kepada siapapun terkait kehamilan Kayla. Dan kebohongan itu berhasil. Alfian dan Dewi hanya berohria saja. Tunggu, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Kata-kata Putra saat itu. Jangan biarkan Kayla bertemu dengan Glenn, atau akan terjadi pembunuhan selanjutnya dan Kayla korbannya. Ya Tuhan, kenapa aku bisa lupa seperti ini? Jujur saja, walaupun Five Holmes sekarang berbeda analisis dan hipotesis, aku tetap mempercayai Kayla sebagai sahabatku. Meskipun Alfian dan Dewi menuduh Kayla atas semuanya, aku tetap mencurigai Glenn sebagai dalangnya. Kubiarkan Alfian terus mengoceh tentang fakta dan hipotesisnya. Toh, Dewi ada di sana untuk mendengarkan. Aku tidak mudah dipengaruhi. Aku segera membuka handphoneku, mengetik nama Putra di sana. Mengirim pesan bahwa Kayla ingin bertemu dengan Glenn di rumahnya sekarang. Tapi aku masih belum tenang. Akhirnya kuputuskan untuk menelpon Kayla. Alfian dan Dewi masih berdiskusi. Kujauhkan diri dari mereka dan berhenti di depan pintu kamar. Setidaknya mereka tidak mendengar percakapanku nanti. Namun beberapa kali telepon Kayla tidak diangkat. Tapi usahaku tidak berhenti sampai di situ. Aku mencoba menelpon Putra beberapa kali dan hasilnya pun sama. Hampir 10 menit aku berdiri di depan pintu kamar seperti orang bodoh sambil berusaha menghubungi seseorang. Untungnya Alfian dan Dewi tidak curiga dengan sikapku ini. Kulihat Alfian sedang menerima telepon, jadi aku aman. Ah, kemana sih Putra? Bodoh. Di saat genting pun dia tidak mengaktifkan handphonenya. Rutukku dalam hati. Sekarang aku mengerti yang dirasakan Kayla saat itu. Di saat dia sedang membutuhkan teman tapi tidak tahu harus menghubungi siapa. Aku berbalik menuju Alfian dan Dewi. Wajah mereka aneh. Tadi mereka sangat antusias membicarakan ini dan itu terkait hipotesis Alfian. Sekarang mereka diam membisu. Ada bulir bening jatuh dari mata Dewi yang membelai pipinya lembut. Dewi menangis, sedangkan Alfian hanya menunduk, bahunya bergetar. Kurasa ia juga sedang menangis dalam diam. Kalian kenapa? Aku bingung.
Saat kutanya, mereka menangis semakin kencang. Kepanikan mulai menyelimuti. Ada apa ini? Jawab gue. Share, lo benar, ucap Dewi di sela tangisnya. Lo benar tentang semuanya. Aku semakin tidak mengerti. Apa yang terjadi? Kenapa? Jawab gue, bentakku. Kayla meninggal, Share. Dia meninggal, teriak Dewi. Ia sangat histeris dan menangis sejadi-jadinya. Aku sendiri pun mematung. Aku tidak percaya. Handphone yang berada di genggamanku terjatuh. Lututku lemas. Aku terkulai di lantai. Perlahan air mataku terjatuh. Setetes demi setetes hingga akhirnya tak terbendung lagi. Rasa menyesal melingkupi perasaanku. Yang aku takutkan terjadi. Gak, lo pasti bohong. Bercanda lo gak lucu. Jangan ngomong sembarangan, ngerti gak sih? Aku membentaknya. Aku memang tidak percaya. Tetapi melihat Dewi berteriak histeris itu rasanya seperti nyata terjadi. Kasih tahu gue, dari mana lo dapat info sialan itu? Kasih tahu gue kalau itu hoax. Alfian berhenti menangis, tapi sirat kesedihan masih ada di matanya. Tadi ibu gue nelpon. Dia bilang ada korban bunuh diri yang dilarikan ke rumah sakit tempat dia bekerja. Kebetulan dia yang menangani. Dan setelah dicek, ternyata Alfian menggantungkan kalimatnya. Itu jenazah Kayla. Dia meninggal, Share. Aku tahu Alfian tidak sedang berbohong. Sudah kubilang, dia bukan pembohong yang handal. Tapi aku berharap dia menipuku. Aku berharap Alfian hanya bercanda. Please, aku tidak ingin kehilangan salah satu sahabatku. Kita disuruh datang ke rumah sakit tempat orang tua gue kerja. Tapi sebelum itu kita disuruh kabari dulu keluarga Kayla. Alfian masih berusaha tegar. Kita tahu sendiri, orang tua Kayla sudah berpisah. Sekarang cuma Biina yang notabene-nya cuma asisten rumah tangganya yang menjaga jenazah Kayla di rumah sakit. Ya Tuhan, betapa sakitnya ketika Alfian menyebut Kayla dengan sebutan jenazah. Ini salahku yang tidak cepat menolongnya. Tidak, ini semua karena Glenn. Si penguping sialan itu harus membalas kematian Kayla. Dia adalah salah satu alasan logis Kayla melakukan bunuh diri. Alfi, Shera, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Gue mau lihat Kayla untuk terakhir kalinya. Gue mohon. Dewi berbicara lirih sekali. Kami semua sedih, menangis di saat bersamaan. Kami memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk melihat wajah cantik Kayla yang takkan lagi bisa kami lihat. Kami membuka pintu depan. Terlihat seorang remaja laki-laki yang rambutnya ditata rapi dengan sekantong makanan di tangannya. Putra? Hai, maaf gue terlambat. Tadi gue mampir dulu ke minimarket buat beli cemilan. Gue tahu kalian itu gak bisa diskusiin sesuatu tanpa adanya makanan, ya kan? Putra memperlihatkan kantong makanan yang ia bawa. Kami hanya terdiam. Mataku tanpa permisi mengeluarkan bulir bening lagi. Share, lo kenapa? Tanyanya lembut. Aku spontan memeluknya, sedangkan Dewi kembali menangis histeris, dan Alfian sangat pintar menyembunyikan kesedihannya. Hei, kalian kenapa? Ada apa? Kayla meninggal, Put. Dia bunuh diri. Jawabku sesenggukan. Aku masih memeluknya. Kantong makanan yang ia bawa terjatuh. Tangannya membalas pelukanku. Sepertinya ia menangis. Five Holmes terbentuk semenjak kami masuk SMU 10. Selain karena sekelas, persahabatan kami juga terbentuk didasari rasa suka terhadap cerita detektif. Kami sering bercerita mengenai detektif dan terbentuklah sebuah ikatan persahabatan ini. Dia bukan bunuh diri, dia dibunuh. Putra berbicara lirih. Aku melepas pelukanku. Sudah terjadi pembunuhan. Mungkin akan ada lagi pembunuhan selanjutnya di antara kita. Kami semua tercengang. Maksud lo, Put? Pembunuh itu tahu di mana Kayla, dan kemungkinan besar dia juga tahu di mana kita. Atau bisa saja dia ada di sini. Putra menatap kami satu persatu. Ia mulai berbisik. Kita sedang diawasi. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Saya akan melanjutkan ceritanya di episode berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kita sehat selalu, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.